Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran Pak Imron. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 2, tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Yuk kita mulai belajar. Nah, di sini ada teks percakapan ya. Coba kita baca sama-sama yuk. Taman di dekat rumah Nina sudah diperbaiki. Warga merawat kebersihan taman. Anak-anak juga ikut membantu merawat taman. Perhatikan percakapan berikut. Nah, kita baca nih percakapannya. Deli, mari kita ikut membantu kerja bakti di taman. Maaf, aku tidak bisa, Nin. Hari ini keluargaku akan mengunjungi nenek. Lain kali aku pasti akan ikut membantu. Tidak apa-apa, Deli. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih, Nina. Nina, kamu mau ikut bersepeda setelah selesai kerja bakti tidak? Maaf, aku tidak bisa, Ton. Aku harus mengerjakan PR. Baiklah, mungkin lain kali saja ya. Terima kasih sudah mengajakku, Tony. Dari percakapan yang telah kita baca tadi, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Yuk, coba kalian cari. Kita di video pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang kalimat penolakan. Nah, sekarang coba kalian cari nih, yang mana nih kalimat penolakan yang ada pada teks percakapan ini. Nah, ini kalimat penolakan yang ada pada teks percakapan. Pertama nih, ada kalimat, maaf, aku tidak bisa, Nin. Hari ini keluargaku akan mengunjungi nenek. Lain kali aku pasti akan ikut membantu. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat penolakan ya. Jadi di sini, Deli, mari kita ikut membantu kerja bakti di taman. Si Deli ini mengajak si Nina untuk ikut kerja bakti. Nah, tetapi Nina kemudian menolaknya. Nah, lihat di sini ada kata maaf. Ingat, kalimat penolakan itu biasanya diawali dengan kata maaf ya, kemudian diikuti dengan penjelasan kenapa menolak. Nah, ini ada penjelasannya. Aku tidak bisa, Nin. Hari ini keluargaku akan mengunjungi nenek. Lain kali aku pasti akan ikut membantu. Nah, sekarang coba kalian lihat lagi. Ada kalimat penolakan lagi atau tidak? Nah, ternyata ada ya kalimat penolakannya. Nah, ini, maaf, aku tidak bisa, Ton. Aku harus mengerjakan PR ya. Nah, ini termasuk juga ke dalam kalimat penolakan ya. Lihat di sini. Nina, kamu mau ikut bersepeda setelah selesai kerja bakti tidak? Jadi di sini Nina mengajak si Tony untuk bersepeda. Tetapi si Tony menolaknya ya. Lihat di sini. Ada kata maaf. Maaf, aku tidak bisa, Ton. Aku harus mengerjakan PR ya. Jadi di sini ada kalimat penolakan. Ada dua kalimat penolakan ya. Yang pertama tadi yang ini, maaf, aku tidak bisa, Nin. Hari ini keluargaku akan mengunjungi nenek. Lain kali aku pasti akan ikut membantu. Dan kalimat penolakan yang kedua adalah ini, maaf, aku tidak bisa, Ton. Aku harus mengerjakan PR ya. Kalau yang ini termasuk kalimat penolakan atau tidak? Bukan ya, karena di sini tidak ada kata maaf ya. Jadi ini bukan termasuk kalimat penolakan. Di sini apakah termasuk kalimat penolakan? Tidak ya. Di sini juga tidak ada kata maaf. Jadi ini bukan kalimat penolakan.
Nah, Pak Imron mau tanya kepada kalian nih, pernahkah kamu menolak ajakan teman? Coba ceritakan, pernah nggak kalian menolak ajakan teman ya? Misalkan teman kalian mau ngajak kalian bermain, nah kira-kira pernah nggak kalian menolak ajakan teman kalian itu? Coba ceritakan. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan. Sebelumnya kita sudah belajar juga ya penjumlahan, tetapi di video pembelajaran sebelumnya kita hanya belajar menjumlahkan dua bilangan saja. Nah, sekarang kita akan belajar menjumlahkan tiga bilangan. Coba kalian lihat nih di layar kalian. Ini ada tiga bilangan ya, coba kita baca sama-sama dulu. 325 ditambah 234 ditambah 121. Nah, bagaimana cara menjumlahkan ketiga bilangan ini? Nah, maka yang harus kita jumlahkan terlebih dahulu adalah bilangan pertama dan bilangan kedua ya. Kita jumlahkan dulu bilangan pertama dan bilangan kedua. Jadi, yang kita jumlahkan adalah 325 ditambah 234. Nah ya, setelah itu kan mendapat hasil penjumlahannya. Setelah mendapat hasil penjumlahan, baru hasil penjumlahan tersebut kita tambahkan dengan bilangan ketiga ini ya. Yuk, kita langsung ke contoh soalnya saja, langsung kita jawab ya. 325 ditambah 234. Nah, ingat kita harus menambahkan yang satuannya dulu. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya. Jadi hasil penjumlahan 325 ditambah 234 adalah 559. Nah, ini hasilnya ya. Hasil penjumlahan bilangan pertama dan kedua. Kemudian hasil penjumlahan ini ya 559 kita jumlahkan dengan 121 ya. Ingat kata Pak Imron tadi, hasil penjumlahan bilangan satu dan kedua kita jumlahkan dengan bilangan ketiga. Jadi 559 yang hasil penjumlahan ini tadi kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan bilangan ketiga 121. Nah, sekarang kita jumlahkan yuk. 9 ditambah 1 sama dengan 10 ya. Karena 10 ini adalah puluhan ya, maka nolnya kita taruh di sini di bawah penjumlahan 9 dan 1. Kemudian satunya kita taruh di atas 5 ya, di sini kita taruh di atas 5. Kemudian barulah kita tambahkan 1 ditambah 5 ditambah 2 ya. Hasilnya berapa? 8. Kemudian kita jumlahkan juga ratusannya. 5 ditambah 1 sama dengan 6 ya. Jadi hasil penjumlahan 325 ditambah 234 ditambah 121 adalah 680. Nah, sekarang kita akan belajar pengurangannya. Nah, di sini ada 3 bilangan sama seperti yang penjumlahan tadi ya.
kita harus, kalau tadi kan menjumlahkan, kalau ini mengurangkan. Jadi kita harus mengurangkan bilangan pertama dan bilangan kedua terlebih dahulu ya. Kemudian hasil dari pengurangannya baru kita kurangkan lagi dengan bilangan ketiga. Jadi yang kita kurangkan ya, pertama adalah 330 kita kurangkan dengan 122. Nah, lihat 0 dikurang 2, 0 ini lebih kecil daripada 2. Apakah bisa langsung kita kurangkan? Tidak bisa. Jadi kita harus meminjam angka 1 ya. Di angka 3 ini kita pinjam angka satunya. Jadi kalau sudah kita pinjam angka satunya, maka 0 ini menjadi 10 ya, karena kita minjem angka 1 ini 0, jadi dibaca 10. Nah yang 3 tadi sudah dipinjam 1 sehingga menjadi 2 ya, dia berkurang ya. Nah baru ini bisa kita kurangkan. 10 dikurang 2 berapa? 8. Kemudian 2 dikurang 2 sama dengan 0 ya. Kita tulis 0 di sini. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, jadi hasil pengurangan 330 dikurang 122 adalah 208. Nah, ini hasilnya. Nah, masih ada lagi ya yang harus kita kurangkan. Ini belum selesai. Hasil ini harus kita kurangkan dengan 112 ya. Nah, kita kurangkan dulu. 208 kita kurangkan dengan 112. 8 kurang 2 berapa? 6 ya. Kemudian 0 dikurang 1. 0 lebih kecil daripada 1. Apakah bisa dikurangkan? Tidak bisa. Jadi kita harus meminjam angka 1 ya, angka 1 setelah 0 ini. Nah, di 2 ini kita pinjam angka satunya. Jadi 0 kita minjam angka 1 menjadi apa? Menjadi bilangan 10 ya, bilangan 10. Nah, yang 2 tadi sudah dipinjam angka 1, berarti 2 tersebut berkurang ya. Berkurang menjadi 1. Sekarang kita kurangkan dulu. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, yang 2 tadi sudah kita pinjam 1, kita coret 2-nya sehingga menjadi 1. Nah, 1 ini kita kurangkan dengan 1. Hasilnya 0 ya. Maka tidak usah ditulis 0 yang ada di depan sini ya. Jadi, hasil pengurangan 208 dikurang 112 adalah 96 ya. Nah, jadi kesimpulannya 330 dikurang 122 dikurang 112 sama dengan 96. Ingat, kalian kurangkan dulu 330 dikurang 122. Kemudian baru hasilnya nanti kita kurangkan dengan 112. Nah, inilah hasilnya 96. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah belajar penjumlahan, kemudian pengurangan, nah sekarang kita gabung. Kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Di 3 bilangan ini ya, ada yang ditambahkan atau dijumlahkan, ada juga yang dikurangkan. Lihat di sini ada tandanya. Ini tanda tambah, ini tanda kurang. Berarti 105 ditambah 144. Kemudian hasilnya akan dikurangkan dengan 186. Yuk kita kerjakan sama-sama.
Pertama, kita jumlahkan dulu 105 ditambah 144. Nah, satuannya dulu kita tambahkan. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 0 ditambah 4 bisa ya, kalau misalkan penjumlahan ya, walaupun angka di atasnya kecil, yang di bawahnya lebih besar, itu tetap bisa dijumlahkan ya. Tidak perlu kita meminjam angka 1 di angka setelahnya. Jadi kita langsung jumlahkan saja. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasil penjumlahan 105 ditambah 144 adalah 249. Nah, kemudian hasil ini kita jumlahkan, kita kurangkan ya, kita kurangkan dengan 186 ya. Nah, ingat dikurangkan, lihat tandanya. Tanda ini kan tanda kurang ya. Nah, ini tanda kurang. Berarti harus dikurang, jangan dijumlahkan ya. Lihat, dikurang. Jadi 9 dikurang 6 berapa? 3 ya. Kemudian kita kurangkan 4 dikurang 8. Angka 4 ini ya lebih kecil daripada angka 8. Apakah bisa dikurangkan? Tidak bisa. Berarti kita harus meminjam angka 1 setelah angka 4 ini. Jadi kita minjam angka 1 dari angka 2. Kalau sudah dipinjam angka 1, 4 ini berubah menjadi 14 karena di depannya ada angka 1. Ya. Kemudian 14 dikurang 8 sama dengan 6 ya. Nah, angka 2 ini tadi sudah dipinjam 1 sehingga angka 2 ini berkurang 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1 ya. Di sini kita tulis angka 1. Nah, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kalau 0 ada di depan bilangan ini tidak usah ditulis, sehingga hasil pengurangan 249 dikurang 186 adalah 63 ya. Nah, sekarang hasil dari penjumlahan dan pengurangan 105 ditambah 144 dikurang 186 adalah 63 ya. Ingat, kalian lihat dulu tandanya. Di sini ditambahkan kemudian dikurangkan. Jangan lupa kita kerjakan dulu yang bilangan pertama dan bilangan kedua. Hasilnya baru kita kurangkan dengan bilangan ketiga. Nah, sekarang ada contoh soal nih. Silakan kalian kerjakan contoh soal ini ya. Kalau misalkan sudah kalian kerjakan, kalian kirimkan di grup WA. Pak Imron tunggu jawabannya. Cukup sampai di sini saja ya pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.